Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Ainun Makfirah. Saya dari kelas I, Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Di sini saya akan melanjutkan tugas video saya yang kelima, yaitu poin tentang kemajuan ilmu zaman kontemporer. Apa itu kemajuan ilmu zaman kontemporer? Kemajuan ilmu zaman kontemporer yaitu perkembangan dan kemajuan peradaban manusia, tidak bisa lepas dari peran ilmu. Bahkan, pola perubahan hidup manusia dari waktu ke waktu sesungguhnya berjalan seiring dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu. Serta tahap-tahap perkembangan itu kita menyebut dalam konteks sebagai periodisasi sejarah perkembangan ilmu. Periodisasi sejarah perkembangan ilmu sebagai berikut. Sejak dari zaman klasik, zaman pertengahan, zaman modern, serta zaman kontemporer. Kemajuan ilmu dan teknologi dari masa ke masa adalah ibarat mata rantai yang terputus satu sama lain. Oleh karena itu, melihat sejarah perkembangan ilmu zaman kontemporer tidak lain adalah mengamati pemanfaatan dan pengembangan lebih lanjut dari rentetan sejarah ilmu sebelumnya. Kondisi itulah yang kemudian mengalami percepatan atau bahkan radikalisasi yang tidak jarang berada di luar dugaan manusia itu sendiri. Kemudian, yang dimaksud dengan zaman kontemporer dalam teks ini adalah dari era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat ini. Hal yang membedakan pengamatan tentang ilmu di zaman modern dengan zaman kontemporer adalah bahwa zaman modern adalah era perkembangan ilmu yang berawal sejak sekitar abad ke-15, sedangkan zaman kontemporer memfokuskan sorotan kita pada berbagai perkembangan terakhir yang terjadi hingga sekarang ini. Di sini, terlebih dahulu secara sederhana, potret ilmu modern yang telah melahirkan hal-hal radikal yang membedakan dengan ilmu di zaman pertengahan dan klasik. Misalnya, zaman modern dalam banyak hal melakukan dekonstruksi terhadap teori-teori yang dianggap mapan. Dan pada masa pertengahan atau zaman klasik, setidaknya ada dua contoh yang sangat menonjol dan bisa dikemukakan di sini. Contoh yang pertama ialah pendapat yang dikemukakan oleh Kopernikus tentang teori heliosentrisme, bahwa matahari adalah pusat tata surya dan planet-planet termasuk bumi berputar mengelilingi matahari. Yang kedua, metode induktif yang diperkenalkan oleh Francis Bacon. Ia memberikan sumbangan yang penting dalam menembus metode berpikir deduktif dan penggunaannya secara berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu metode induktif yang diperkenalkan oleh Francis Bacon. Ia telah memberikan sumbangan yang penting dalam menembus metode berpikir deduktif yang penggunaannya secara berlebihan telah menyebabkan dunia keilmuan mengalami kemacetan. Dan Francis Bacon menekankan untuk mendasarkan semua pengetahuan dan ilmu atas dasar pengalaman. Ia menganjurkan bahwa agar para sarjana dalam menyusun ilmu mengumpulkan sebanyak mungkin fakta pengalaman untuk selanjutnya yang dianalisis. Selanjutnya, membuat deskripsi atau eksposisi tentang perkembangan ilmu di zaman kontemporer berarti menggambarkan aplikasi ilmu dan teknologi dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Dan itulah salah satu karakteristik utama ilmu di zaman kontemporer yang dalam kerangka umumnya sekaligus menjadi pemanfaat sifat perkembangan ilmu zaman kontemporer tersebut. Dan dari situlah para pecinta ilmu di bidang mereka masing-masing berusaha untuk menjadikan ilmu dan pengetahuan yang menjadi bidang mereka dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi manusia dan kemanusiaan. Kemudian, hampir semua sisi kehidupan manusia modern telah disentuh oleh berbagai efek perkembangan ilmu dan teknologi. Salah satunya, sektor ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, serta budaya, komunikasi, transportasi, pendidikan seni, kesehatan, dan lain-lainnya. Di sini disebutkan bila di zaman purba manusia
prasejarah tercatat mempunyai benih ilmu di bidang astronomi, kemudian mulai mengenal tulisan dan hitungan yang mengawali zaman sejarah. Lalu, zaman modern diidentikan dengan masa Renaissance sebagai masa bangkitnya kembali Eropa dari kegelapan. Maka zaman kontemporerlah sangat kental dengan inovasi-inovasi teknologi di berbagai bidang. Di sini disebutkan karakter spesifik ilmu kontemporer. Dalam konteks ini, ciri tersebut akan lebih tepat kita temukan secara relatif lebih mudah daripada bidang-bidang sosial, yaitu ilmu kontemporer tidak segan-segan melakukan dekonstruksi dan peruntuhan terhadap teori-teori ilmu yang pernah ada, kemudian menyodorkan pandangan-pandangan baru dalam rekonstruksi ilmu tersebut yang mereka bangun tersebut. Dan begitulah perkembangan ilmu di zaman kontemporer meliputi hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi. Ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, politik, dan serta ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, kimia, biologi, serta aplikasi-aplikasi yang lainnya di bidang teknologi rekayasa. Kemudian di sini ada beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer. Yang pertama, santri, priai, dan abangan. Dalam kajian ilmu sosial keagamaan di Indonesia, penelitian dalam versi aslinya berjudul The Religion of Java merupakan satu bahasa yang menarik, kemudian lebih banyak dipopulerkan sebagai kerangka tipologisasi keberagamaan. Dan dari situlah untuk menyajikan abstraksi yang lebih otoritatif tentang penelitian Gens. Kemudian, arti penting karya Geertz, The Religion of Java adalah sumbangan kepada pengetahuan kita mengenai sistem-sistem simbol, yaitu bagaimana hubungan antara struktur-struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat dengan perorganisasian dan perwujudan simbol-simbol tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada 3 lingkungan yang berbeda, yaitu pedesaan, pasar, dan perkantoran pemerintahan, yang dibarengi dengan latar belakang sejarah kebudayaan yang berbeda atau yang berkaitan dengan masuknya agama serta peradaban Hindu dan Islam di Java, yang telah mewujudkan adanya abanga atau yang menekankan pentingnya animistik, santri yang menekankan aspek-aspek Islam, dan priai yang menekankan aspek-aspek Hindu. Perwujudan cita agama masing-masing struktur sosial tersebut adalah pesta-pesta ritual yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menghalau berbagai makhluk halus jahat yang dianggap sebagai penyebab dari ketidakteraturan dan kesengsaraan dalam masyarakat, agar ekuilibrium dalam masyarakat dapat dicapai kembali. Kemudian, abanga, santri, dan priai yang walaupun masing-masing merupakan struktur-struktur sosial yang berlainan, tetapi masing-masing melengkapi satu sama lain dalam hal mewujudkan adanya sistem sosial Jawa yang berlaku umum di Mojokuto. Inilah sesungguhnya tesis Geertz yang diusahakan untuk diperlihatkan dalam bukunya The Religion of Java, yaitu agama bukan hanya memainkan peranan pemecah belah dalam masyarakat, tetapi juga memainkan peranan pemecah belah dalam masyarakat. Walaupun demikian, tampaknya yang lebih menjadi perhatian Geertz adalah masalah perpecahan dalam sistem sosial Jawa di Mojokuto dan bukannya integrasi yang terwujud di dalamnya sebagaimana dikemukakan oleh Harsha Wibektir dan pembahasannya. Pengarang juga membahas pandangan 3 golongan yang memiliki struktur tradisi masing-masing. Abanga yaitu golongan petani kecil yang sedikit banyak memiliki persamaan dengan regili rakyat di Asia Tenggara. Santri yaitu pemeluk agama Islam yang taat pada umumnya terdiri dari pedagang di kota dan petani yang berkecukupan. Dan priai yaitu golongan yang masih memiliki pandangan Hindu-Buddha,
yang terdiri dari golongan terpelajar, golongan atas penduduk kota, terutama golongan pegawai. Penelitian Clifford Geertz hingga kini mendapat perhatian dari para ilmuwan. Berbagai penelitian dilakukan untuk menguji serta membuktikan atau bahkan meruntuhkan tesis Geertz tentang kategorisasi keberagamaan masyarakat Jawa itu. Para pakar ini menemukan bahwa masyarakat Jawa secara umum adalah santri, adapun genre abangan tidak signifikan. Klaim tentang runtuhnya tesis santri abangan juga dikemukakan oleh hasil penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2001 dengan populasi yang sangat luas, sekitaran 85% populasi nasional, dan dengan sistem random sampling atau metode pengambilan sampel secara acak. Tidak hanya sebuah kota kecil, kecamatan, ataupun sebuah desa, sehingga punya daya generalisasi dan klaim yang besar. Penelitian PPIM ini bahkan juga mencoba menunjukkan adanya suatu dialektika, di mana orang yang lebih intensif dalam menjalankan ritual, wajib maupun sunnah dalam Islam, berkolerasi positif dan signifikan dengan status sosial, ekonomi, atau gabungan antara pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, dan kategori desa atau kota. Korelasi sekitar 15%, sebaliknya seorang muslim yang semakin intensif dalam melaksanakan ritual abangan semakin negatif korelasinya dengan status sosial ekonomi sekitar 25%. Poin yang kedua, contoh dari perkembangan ilmu kontemporer yaitu teknologi rekayasa genetika. Salah satu bentuk perkembangan ilmu zaman kontemporer yang sangat masyhur adalah di bidang rekayasa genetika berupa teknologi cloning. Teknologi ini pertama sekali dilakukan oleh Dr. Gundor dan Medical Research Council Laboratorium of Molecular Biology. Dan 32 tahun setelah tahun 1993, Dr. Jerry Hall berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan. Hanya saja, semua cloning yang dihasilkan saat itu rusak. Kemudian 4 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1997, Dr. Ian Wilmot dari Scholar Roslin Institute berhasil melakukan cloning mamalia pertama dengan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Teknik yang digunakan Dr. Wilmot dikenal dengan ALI, anti-cell somatic atau somatic nuclear transfer, yaitu mengambil inti sel somatik dari domba jenis tertentu untuk kemudian diinjeksikan ke dalam sel telur domba jenis lainnya. Sebelum diinjeksi dilakukan, sel telur tersebut sudah diambil terlebih dahulu inti selnya. Kemudian dengan suatu loncatan listrik, inti sel domba akan berkembang dengan membelah dan pada akhirnya akan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya, pada tahun 1997 lahirlah lembu cloning pertama yang diberi nama Genie. Teknik yang digunakan sedikit berbeda dengan pembuatan Dolly. Pembuatan Genie diawali dengan koleksi sel-sel janin yang sangat mudah dari anak lembu. Sel-sel tersebut kemudian ditumbuhkan sedemikian rupa sampai siap dimasukkan ke dalam sel-sel lembu betina. Setahun kemudian, para peneliti di Universitas Hawaii yang dipimpin oleh Dr. Teruhiko Wakayama berhasil melakukan cloning terhadap tikus hingga lebih dari 5 generasi. Dan teknik yang digunakan kali ini juga berbeda dengan sebelumnya. Mereka menggunakan teknik microinjection dengan tingkat keberhasilan 3%. Peluang keberhasilan teknik cloning ini lebih besar dari teknik SCMT yang tidak sampai 1%. Kemudian di tahun 2000, Profesor Gerald Skaten dari Oregon Health
Scan University Amerika berhasil membuat kera cloning yang diberi nama Tetra. Teknik yang digunakan adalah pembagian embrio atau embryo splitting teknik. Pada dasarnya adalah penyempurnaan dari teknik yang digunakan oleh Dr. Jerry Hall pada tahun 1993. Kemudian selanjutnya, begitulah teknik rekayasa genetika berkembang dari waktu ke waktu. Dan setelah berbagai keberhasilan teknik cloning yang telah pernah dilakukan, para ahli malah lebih berencana menerapkan teknik cloning pada manusia. Dari ide inilah wacana cloning menjadi sesuatu yang semakin kontroversial. Kemudian contoh yang ketiga yaitu teknologi informasi. Pada tahun 1937, seorang insinyur Amerika bernama Howard Aiken merancang IBM Mark VII yang merupakan nenek moyangnya komputer mainframe saat ini. Komputer tersebut menggunakan tabung vakum dan elektromekanikal dan bukan tombol-tombol elektronis. Dan yang keempat adalah teori partikel elementer. Mengamati perkembangan ilmu diantaranya juga bisa dilakukan dengan melihat temuan-temuan para ilmuwan di berbagai bidang. Contohnya teori partikel elementer. Selama lebih dari 2.500 tahun manusia mencari misteri sifat materi. Salah satu bentuk penasaran itu disalurkan dengan mencari tahu partikel apakah yang paling kecil dari susunan materi tersebut. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, filosof Yunani menemukan bahwa semua jenis materi dapat dipecahkan menjadi partikel kecil. Ini disebut atom. Atom adalah kata Yunani yang berarti tidak terbagi atau tidak dapat dibagi. Ilmu itu pun berkembang dan sejumlah percobaan dilakukan dan teori-teori baru bermunculan. Kemudian ditemukan bahwa sejumlah partikel dasar atau elementer yang tidak dapat dibagi menjadi partikel yang lebih kecil yaitu elektron, proton, dan neutron. Lebih jauh, sekarang ditemukan quark sebagai bagian dari proton dan neutron, sehingga saat ini yang disebut sebagai partikel elementer adalah quark dan elektron. Di samping quark dan elektron, ada partikel lain seperti foton, beberapa jenis neutron yang digolongkan sebagai partikel elementer atau dikenal sebagai partikel subatomik. Partikel elementer ini disebut sebagai jantung fisika karena partikel-partikel elementer inilah yang mengatur sifat fisika suatu benda. Yang akan menentukan sifat fisika benda tersebut, misalnya mengapa suatu benda yang lain tidak, ini tergantung dari gerakan partikel elementer atau dalam hal ini elektron. Setiap kali lahir teori fisika atom akan muncul serangkaian percobaan yang di kemudian hari bisa menghasilkan teori baru. Kemudian, teori baru tersebut bisa jadi menentang teori yang lama seperti yang terjadi secara Demokritus. Namun bisa juga bersifat menguatkan. Dalam sifat menguatkan inilah temuan Gerardus Horne, peraih hadiah Nobel Fisika tahun 1999. Teori tentang partikel elementer bisa menjadi dasar bagi temuan-temuan baru yang spektakuler. Bukan tidak mungkin manusia bisa diubah partikel dasarnya sehingga bisa dipindahkan tempatnya setiap saat tanpa kesadaran, seperti digambarkan dalam Star Trek. Kemudian di sini yang terakhir yaitu kemajuan sains dan teknologi di bidang-bidang lain. Sebagaimana yang dikemukakan di atas, di zaman kontemporer ini hampir seluruh aspek kehidupan manusia mendapatkan sentuhan efek kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Bukan hanya dalam bentuk teknologi rekayasa, genetika, teknologi informasi dalam bentuk kecanggihan, genetika, teknologi informasi dalam bentuk kecanggihan, komputer dan internet, atau tentang teori partikel elementer, tapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Di bidang teknologi, komunikasi jarak jauh misalnya yang berawal dari telepon, terus berkembang cepat dengan munculnya alat-alat komunikasi personal mutakhir seperti handphone dengan berbagai inovasinya dalam bentuk yang mutakhir, misalnya HP yang berbentuk semakin simpel, ringan namun tetap luks.
tidak saja mampu mengirimkan suara, tapi juga sekaligus bisa mengirimkan gambar. Begitu pula dengan teknologi penjajahan ruang angkasa, bila pada tahun 1961, Yuri Gagarin adalah manusia pertama yang diluncurkan ke luar angkasa oleh Uni Soviet dengan pesawat Vostok A-nya. Saya rasa cukup yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah memahami dalam materi tersebut. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, untuk diri saya pribadi. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.